Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Serumpun Rivalry Explain. Pernah kepikiran nggak sih, jangan-jangan ada kekuatan tak kasat mata yang diam-diam mengendalikan nilai uang di dompet kita setiap harinya? Nah, hari ini kita bakal ngelakuin sebuah perjalanan berbasis data yang sangat objektif untuk membongkar misteri itu. Kita akan bedah sejarah ekstrim, menganalisis angka-angka makroekonomi, dan menyelidiki pertarungan di belakang layar yang kabarnya bener-bener nentuin nasib rupiah. Siap-siap aja, karena setelah pembahasan ini, cara kalian ngelihat selembar uang 100.000 di tangan kalian pasti bakal berubah drastis. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Coba dengerin ini dulu. Profesor Steve Hanke, seorang pakar ekonomi terapan, baru-baru ini ngeluarin pernyataan yang blak-blakan banget. Beliau mengklaim bahwa kalau saja IMF batal nyampurin sistem ekonomi kita di tahun 1998, $1 Amerika hari ini bisa secara harfiah setara dengan Rp1 saja. Gila banget kan? Hal ini langsung memujuk sebuah pertanyaan besar. Apakah posisi rupiah yang kita rasakan saat ini murni cuma karena hukum penawaran dan permintaan biasa? Atau jangan-jangan ini hasil dari sebuah konspirasi geopolitik yang luar biasa masif? Oke, biar gampang ikutinnya, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita bahas misteri di balik nilai rupiah. Kedua, sejarah kelam moneter Indonesia. Ketiga, narasi perang dingin ekonomi. Keempat, manuver baru kedaulatan ekonomi. Kelima, mitos nilai rendah berarti miskin. Dan terakhir, fakta sejati kekuatan ekonomi. Kita masuk ke bagian pertama, misteri di balik nilai rupiah. Jadi gini, tekanan terhadap rupiah itu nggak jatuh dari langit begitu aja. Ada 3 faktor utama. Pertama, jelas, stabilitas ekonomi dan politik di dalam negeri kita sendiri. Kedua, ketegangan global kayak perang dagang. Nah, poin ketiga ini nih yang paling sering memicu perdebatan panas, yaitu adanya dugaan intervensi elit global. Beberapa pihak punya teori kalau pelemahan mata uang ini ibarat hukuman terselubung. Maksudnya, ada kekuatan asing yang sengaja ngehukum Indonesia ketika kita ngelakuin manuver independen yang berani. Contohnya, ya kayak pas kita mutusin buat beli jet tempur dari Rusia atau Perancis demi menjaga kedaulatan kita. Dan yang bikin teori kecurigaan tadi terasa masuk akal adalah konsep yang namanya aliran keluar kekayaan nasional. Buat gampangnya, bayangin kalian mewarisi sebuah kebun buah yang subur banget. Tapi anehnya, tetangga kalian yang datang buat manen, ngolah, dan nikmatin seluruh keuntungannya. Kalian sebagai pemilik tanah, ya cuma bisa duduk diam jadi penonton. Nah, inilah inti dari perasaan gak adil yang sering banget memicu narasi kalau ekonomi kita tuh lagi disedot habis-habisan. Lanjut ke bagian 2, sejarah kelam moneter Indonesia. Coba kita mundur sedikit, ngeliat garis waktu sejarah kita yang benar-benar menggambarin betapa kacaunya masa lalu itu. Bayangin hidup di tahun 1950. Waktu itu pemerintah nerapin strategi yang namanya gunting Syafruddin. Kalian benar-benar disuruh motong fisik uang kertas kalian jadi 2 bagian pakai gunting. Terus di tahun 1965, ambisi bikin mega proyek malah memicu hiperinflasi yang gak masuk akal, tembus 600%. Harga barang bisa naik berlipat ganda cuma dalam hitungan hari. Dan pastinya, memori kelam tahun 1968, saat ekonomi kita runtuh dan rupiah terjun bebas menyentuh angka 16.800 per dolar AS, itu benar-benar mimpi buruk di mana negara kita nyaris bangkrut total. Tapi di balik kehancuran itu, muncul sebuah pemulihan ajaib. Waktu itu, Presiden B.J. Habibie mengeksekusi 3 langkah drastis yang benar-benar terukur. Pertama, beliau misahin bank sentral supaya mesin cetak uang nggak disalahgunain. Kedua, beliau berani naikin suku bunga sampai angka raksasa, 70%, buat nahan modal pada kabur. Dan ketiga, mengkonsolidasi bank-bank yang udah sekarat bareng IMF. Hasilnya? Luar biasa. Inflasi yang tadinya 77% berhasil dijinakan jadi cuma 2% dalam waktu 1 tahun aja. Sekarang kita masuk ke bagian 3, narasi perang dingin ekonomi. Nah, ada satu anomali yang mencolok banget di data investasi kuartal pertama tahun 2025. Coba perhatiin, Singapura duduk manis di posisi puncak, menggelontorkan dana sampai 4,6 miliar dolar. Logikanya gimana coba? Gimana mungkin sebuah negara kecil dengan sumber daya yang terbatas bisa berinvestasi jauh ngalahin negara adidaya kayak Tiongkok dan Amerika Serikat digabungin? Ini jelas memicu tanda tanya besar. Dan tanda tanya itu makin membesar kalau kita lihat angka utang fantastis ini. 52 miliar dolar atau hampir 1.000 triliun rupiah utang yang asalnya dari Singapura. Dari sini muncul narasi yang nanya, mungkinkah kekayaan masif ini sebenarnya bukan uang asli Singapura? Ada teori provokatif yang beredar ngeklaim kalau ini tuh sebenarnya uang milik orang Indonesia sendiri yang selama bergenerasi dicuri, diparkir di luar negeri, terus disamarkan seolah-olah jadi investasi asing.
Puncak dari narasi tadi berpusat di sebuah tanggal yang cukup spesifik. Ada klaim yang nyorotin kejatuhan mendadak rupiah ke angka 14.000 per dolar Singapura pada tanggal 29 Mei 2026. Ingat ya, kita memposisikan ini murni sebagai narasi yang lagi beredar. Menurut klaim tersebut, anjloknya mata uang ini bukan karena mekanisme pasar alami, melainkan sebuah serangan terstruktur, semacam manipulasi tingkat tinggi buat ngeguncang ekonomi Indonesia. Oke, kita lanjut ke bagian 4. Manuver baru kedaulatan ekonomi. Lalu, gimana respon kita? Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, ada 3 jurus utama yang diluncurkan buat ngerebut kembali kedaulatan ekonomi. Pertama, ekspor satu pintu. Tujuannya buat nyetop pelarian modal. Kedua, penerbitan Patriot Bond, ini semacam instrumen yang diklaim sebagai alat pancing buat narik pulang ribuan triliun dana dari luar negeri. Dan yang ketiga, manuver berani memangkas pajak ekspor sampai 0%. Tujuannya, buat ngehancurin daya tarik negara tetangga sebagai surga pajak dan memaksa eksodus pabrik-pabrik manufaktur buat pindah ke Indonesia. Efek dominonya kabarnya benar-benar instan dan keras. Kebijakan ini diklaim bikin saham perkebunan sawit di Singapura hancur lebur sampai 28% seketika. Proyeksi PDB mereka juga terancam turun drastis jadi 2,5%. Dan sebagai pembenaran atas langkah agresif ini, diangkatlah fakta soal 19.000 kasus pencucian uang di Singapura antara tahun 2020 sampai 2022. Efeknya bahkan sampai ke meja diplomasi loh. Kelihatan banget dari kontrasnya sambutan kenegaraan. Pas PM Singapura Lawrence Wong datang, suasananya kaku. Beda banget pas PM India Narendra Modi datang yang disambut heboh dengan pengawalan jet tempur. Sinyal geopolitik yang jelas banget soal siapa sekutu sejati kita. Bagian 5. Mitos nilai rendah berarti miskin. Kita sering banget dengar orang ngomong, wah, ringgit Malaysia lebih tinggi dari rupiah, berarti mereka lebih kaya. Well, mari kita bandingin datanya secara matematis buat matahin asumsi itu. Coba lihat PDB-nya. Ekonomi Indonesia itu raksasa, nilainya 1,4 triliun dolar. Itu 3,5 kali lipat lebih besar dari Malaysia. Terus yang paling penting, lihat rasio utang rumah tangganya. Walaupun mata uang mereka kelihatan kuat, nyatanya warga Malaysia tercekik utang sampai 68% dari PDB. Bandingin sama kita yang masih sangat sehat di angka 16%. Ini ngebuktiin kalau nominal mata uang itu nggak menentukan kekayaan nyata suatu bangsa. Terus mungkin ada yang nanya, kenapa kita nggak niru Tiongkok aja, yang sengaja ngelemahin mata uang biar ekspornya merajai dunia? Gini ya, logika buku teks itu sering gagal di Indonesia. Tiongkok sukses dengan yuan yang lemah karena rantai pasok domestik mereka super komplit. Mereka nggak bergantung sama bahan impor. Nah, Indonesia, 70% bahan baku industri kita itu masih impor. Jadi kalau rupiah melemah, alih-alih kita untung dari ekspor, yang ada justru biaya produksi pabrik kita meledak gara-gara harus beli bahan baku pakai dolar yang lagi mahal. Masuk ke bagian terakhir, bagian 6. Fakta sejati kekuatan ekonomi. Jadi, inilah intisarinya. Kekuatan ekonomi sejati sesuai dengan visi pasal 33 UUD 1945 kita adalah soal gimana kita mengoptimalkan kekayaan alam, kaya nikel, untuk benar-benar memperbaiki kualitas hidup rakyat. Pertanyaannya tuh begini, seberapa banyak beras yang bisa kalian beli pakai gaji bulan ini? Seberapa gampang kalian nyari kerjaan yang layak? Dan apa keahlian kalian udah dibayar pantas? Kekuatan yang sebenarnya itu bukan cuma sekedar deretan angka kurs di bursa valuta asing, melainkan kedaulatan kita buat nentuin harga komoditas global demi kesejahteraan seluruh warga negara. Nah, setelah kita bedah habis-habisan mulai dari sejarah inflasi, manuver geopolitik yang bikin deg-degan, sampai realitas data makroekonomi barusan, sekarang saya mau ngelempar satu pertanyaan buat kalian semua. Di tengah badai ketidakpastian ini, kalian ada di tim mana? Tim optimis yang yakin rupiah bakal menguat balik ke 15.000? Atau tim realistis yang udah siap-siap melihat rupiah keseret sampai 20.000? Saya pengen banget baca argumen sehat dari kalian, jadi langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oh ya, kalau pembedahan data hari ini ngebantu kalian ngelihat ekonomi dengan lebih jernih, jangan lupa buat klik like, subscribe ke channel Serumpun Rivalry Explain, dan share video ini supaya makin banyak orang yang melek soal kedaulatan ekonomi bangsa kita. Terima kasih banyak udah menyimak sampai habis, dan sampai jumpa di pembahasan provokatif berikutnya.